Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin wa fazu bisawabil muqimi fi jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqu wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku, para remaja dan pemuda rahimakumullah. Pada kesempatan ini, momentum Oktober yang kemudian kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ada peristiwa yang sangat besar yang kemudian biasa kita sebut dengan Sumpah Pemuda. Anak-anakku rahimakumullah, sebagai seorang remaja atau pemuda, maka dalam konteks ini kita sebagai generasi muslim telah diajarkan dalam agama kita bagaimana sebagai seorang remaja dan pemuda yang baik ketika kemudian kita membawa estafet perjuangan para leluhur kita untuk mengisi kemerdekaan negara kita ini dengan hal-hal yang mungkin dalam konteks aturan agama dan negara senantiasa memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan. Dalam hal ini Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana kiat-kiat kita ketika menjadi seorang remaja atau menjadi seorang pemuda yang kemudian bisa memberikan kemaslahatan. Karena baginda Rasul menyampaikan dalam hadisnya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di antara kalian adalah ketika kalian bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Maka perlu kami sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini, bagaimana cara ketika kita menjadi seorang remaja maupun pemuda dalam mengisi kehidupan kita yang sekarang ini. Yang pertama, dalam kacamata agama kita, baginda Rasul menyampaikan dalam hadisnya yang mengatakan, ya'jabu rabbuk min sabbin laysat lahu sobwah. Seorang remaja, seorang pemuda yang paling baik di antara kalian, yang paling dikagumi oleh Tuhan kalian, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah seorang remaja yang senantiasa meninggalkan sifat sobwah. Anak-anakku remaja dan pemuda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dimaksud sobwah dalam konteks kali ini adalah anak-anak remaja yang senantiasa bisa meninggalkan kecondongan ke arah ketidakbaikan, kecondongan penyimpangan dan lain sebagainya. Artinya segala aktivitas yang kemudian berimplikasi negatif, itulah yang dikatakan sobwah. Maka dari itu anak-anakku rahimakumullah, marilah sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh baginda Rasul, ketika kemudian kita kepingin menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah, maka tinggalkan aktivitas kita yang berbau sobwah. Apapun aktivitas kita yang kemudian dalam aturan agama tidak diperbolehkan, dalam aturan negara dilarang, maka seyogyanya kita harus tinggalkan itu. Karena memang dalam konteks yang real, sangat susah sebagai seorang remaja yang kemudian dalam kehidupan yang nyata dihadapkan dengan berbagai macam media, dengan berbagai macam keadaan yang kemudian endingnya bisa menghantarkan kita terjerumus dalam hal yang kemudian dilarang dalam agama. Tapi ketika kemudian kita punya pendirian yang kuat, fa insya Allah kita akan terhindar menjadi orang-orang remaja, menjadi seorang pemuda yang kemudian berperilaku sobwah. Yang kedua, bagaimana kemudian ketika kita mengisi sebagai seorang remaja dan pemuda yang baik, agama kita telah mengajarkan, jadilah orang yang kemudian memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian dengan Allah. Anak-anakku rahimakumullah, remaja dan pemuda yang dimuliakan oleh Allah, salah satu indikator kemudian ketika kita menjadi seorang remaja yang punya potensi yang sangat baik adalah ketika kemudian kita menggunakan akal pikiran kita. Al-Quran memberikan salah satu ayat yang kemudian ada hubungannya dengan mempergunakan akal pikiran kita. La ayatin liulil albab.
Kata-kata liulil albab adalah bagaimana kita berupaya maksimal menggunakan akal pikiran kita. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 20 kemudian Allah mengatakan, siapakah orang yang kemudian menggunakan akal pikirannya? Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang senantiasa memenuhi janji kepada Allah dan tidak merusak perjanjian kepada Allah. Anak-anakku remaja dan pemuda rahimakumullah, marilah konsekuensi kita ketika kemudian kita dihidupkan di muka bumi ini. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Konteks dasar kita sebagai seorang manusia tidak lain adalah diperintahkan beribadah kepada Allah. Maka dari itu, ketika kemudian janji kita kepada Allah, marilah kita pegang amanah janji ini. Jangan pernah kita merusak janji kita kepada Allah. Fa insya Allah ketika kemudian dalam aktivitas kita ingat akan janji kita kepada Allah, dan kemudian kita berpegang teguh dengan janji itu, akan menghantarkan kita menjadi pemuda-pemuda yang kemudian bisa menimbulkan kemanfaatan buat orang lain. Yang ketiga, bagaimana upaya kita sebagai seorang remaja atau pemuda yang kemudian bisa memberikan kemanfaatan buat agama kita, negara kita. Jadilah seorang remaja yang kemudian punya sifat istiqamah. Al-Quran telah mengatakan dalam surat Fusilat ayat 30, Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita harus punya sifat dasar dalam konteks mempraktekkan kehidupan yang real adalah istiqamah. Anak-anakku remaja pemuda rahimakumullah, memang susah ketika kemudian kita menjadi orang-orang yang senantiasa beristiqomah, tapi kita harus praktekkan itu. Makanya Allah menjanjikan orang yang senantiasa punya keistiqomahan dalam kehidupannya, dia akan dihindarkan dari rasa ketakutan. Kemudian nanti endingnya Allah akan kasih balasan buat orang-orang yang senantiasa beristiqomah adalah surganya Allah. Maka dari itu anak-anakku remaja pemuda rahimakumullah, marilah kita isi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang berbau istiqomah, yang notabene adalah aktivitas yang baik di mata Allah. Fa insya Allah istiqomah yang kemudian kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita yang nyata akan membawakan keberkahan dalam kehidupan kita yang selanjutnya. Yang terakhir, salah satu upaya kita untuk mengisi kehidupan kita ini dalam konteks ketika kita menjadi seorang remaja dan pemuda adalah teringat hadis baginda Rasul yang mengatakan, sab'atun yudilluhumullahu yauma la dhilla illa dhill. Ada 7 golongan yang kemudian nanti ketika Allah kumpulkan golongan itu, ketika kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, maka 7 golongan ini yang nanti akan terbebaskan dari sengatan panas matahari. 2 di antaranya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, seorang remaja yang senantiasa beribadah kepada Allah. Anak-anakku remaja pemuda rahimakumullah, sudah tidak umum lagi kalau masjid musola banyak yang memenuhi adalah orang-orang tua, di mana para remaja. Tapi ketika kita menjadi seorang remaja, sebagai seorang pemuda, kita senantiasa beribadah kepada Allah, maka inilah kelebihan yang kemudian nanti akan mendapatkan balasan dari Allah. Kita akan terbebaskan dari sengatan panas matahari ketika dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Maka dari itu, anak-anakku remaja pemuda rahimakumullah, senyampang Allah kasih kesehatan fisik jasmani kita, kekuatan tubuh kita, kekuatan kaki kita untuk melangkahkan kaki kita kemana saja. Jangan pernah kita tinggalkan langkah kaki ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Selanjutnya, dalam kalimat yang lain Rasul mengatakan, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang juga tidak akan terkena sengatan panas matahari ketika dikumpulkan di padang mahsyar adalah seorang lelaki, seorang remaja yang senantiasa menggantungkan dirinya di masjid. Maka dari itu pesan kami yang terakhir, anak-anakku remaja pemuda rahimakumullah, apapun aktivitas yang kita miliki, apapun kesibukan yang kita kerjakan, jangan pernah kita tinggalkan masjid. Itu sebagai media benteng kita untuk membatasi diri kita dari hal-hal yang tidak baik di mata agama. Maka dari itu, sesibuk apapun pekerjaan yang kita lakukan, jangan pernah kita tinggalkan masjid sebagai tempat bergantung kita. Fa insya Allah,
Ketika kemudian kita berada di mana saja, ketika terdengar kumandang adzan, kemudian kita datang di masjid, kita termasuk orang-orang yang warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati kita senantiasa bergantung dengan masjid. Fa insya Allah dengan 4 pilar ini ketika kita praktekkan dalam kehidupan ini yang akan menghantarkan kita menjadi generasi penerus yang kemudian menurut agama kita sangat diharapkan sesuai dengan ketentuan dalam agama kita. Makanya ada makalah yang mengatakan inna fi yadis subani amral ummah wa fi iqdamihim hayataha. Di atas tangan dan kaki para remaja lah estafet aktivitas kehidupan ini yang senantiasa harus kita bawa. Maka beban berat inilah, maka para anak-anakku, remaja pemuda rahimakumullah, marilah kita isi dengan 4 pilar yang tadi. Mudah-mudahan kita bisa memberikan khazanah kemanfaatan dalam aktivitas kita untuk mengisi estafet panjang yang telah diberikan para leluhur kita. Fa insya Allah ketika kemudian kita berpegang dari 4 pilar tadi, kita akan bisa mengisi estafet ini dengan baik dan memberikan kemanfaatan dalam kehidupan kita, terutama keinginan kita untuk mendapatkan kemanfaatan di akhir kehidupan kita kelak ketika kita kembali kepada Allah. Ini sekelumit yang bisa kami sampaikan dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan kita menjadi pemuda-pemuda yang senantiasa menempatkan tempat di dunia ini dengan baik dan di akhirat mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.